Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, pergerakan Bitcoin selama 24 jam terakhir sudah sesuai dengan apa yang kita bahas di video kemarin bahwa ada potensi in the short term memang kita melihat Bitcoin melanjutkan kenaikan dan membentuk high baru menuju ke area 88 sampai kurang lebih maksimum 91.000 dolar. Sebelum pada akhirnya kita kemungkinan bakal mendapatkan resistance dari sana. Itulah yang proses kita lihat terjadi selama 24 jam terakhir dan kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya in terms of price action dan juga beberapa data di belakang layar yang menurut saya cukup penting untuk kalian ketahui. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap itu berada di angka 2,84 triliun dolar. Sedangkan kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri sebenarnya keadaannya masih dominan berwarna hijau meskipun kenaikannya sudah tidak sesignifikan beberapa jam yang lalu gitu ya, karena kita baru saja mendapatkan ada sell off yang lumayan signifikan juga. Rata-rata di top 10 coin mengalami kenaikan 0, sekian persen hingga kurang lebih 4%. Yang menjadi top performer hari ini adalah Dogecoin, kenaikannya 4,24% ke 0,1824 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, teman-teman, yang pertama yang perlu kita ketahui dulu adalah spot Bitcoin ETF untuk sementara waktu itu memberikan semacam angin segar untuk kita. Dikarenakan selama beberapa waktu terakhir, terutama 1,5 minggu terakhir ya, kita melihat spot Bitcoin ETF itu relatif stabil mendapatkan inflow. Artinya sudah terjadi semacam konsistensi dari segi inflow melalui spot Bitcoin ETF. Nah, tentunya ini adalah sebuah berita yang sangat positif untuk market ya, bahwa sekarang para investor kelas kakap sudah menilai bahwa harusnya harga Bitcoin di kurang lebih 80-an ribu sekian ini tergolong sudah cukup layak untuk kembali dilakukan akumulasi. Karena kalau kita bicara kurang lebih 2 bulan terakhir, teman-teman, selama mungkin 1,5 bulan ke belakang, itu kebanyakan konsisten outflow. Baru ada mungkin 1,5 minggu terakhir deh, kita melihat ada konsistensi dari segi inflow. Kalau misalnya kalian perhatikan, ini terutama ya, di kurang lebih pertengahan bulan Februari, teman-teman, sampai ke kurang lebih awal bulan Maret. Kita tuh melihat kebanyakan itu justru outflow ya, seperti kalian bisa lihat grafiknya di sini. Oke. Dan baru ada mungkin beberapa waktu terakhir lah, kita anggap 1,5 minggu terakhir itu terjadi ada inflow yang cukup konsisten. Sekali lagi teman-teman, pasti akan muncul pertanyaan dari kalian, kalau benar begitu kok, kalau benar memang ada konsistensi dari segi inflow, lalu kenapa gitu ya, kita tidak melihat itu tercermin dari harganya Bitcoin? Karena sekali lagi, kalian perlu ingat ya teman-teman, para pemain besar ini membeli itu tidak langsung melalui spot market. Mereka nggak depositkan uangnya ke Binance, kemudian dibelikan di spot market. Karena kalau mereka lakukan hal tersebut, sedangkan pembelian yang mereka lakukan itu angkanya cukup besar, itu jatuhnya nggak efisien. Kenapa? Karena pasti mereka akan melonjakkan harga Bitcoin karena mereka belinya dalam jumlah banyak, sedangkan order book di Bitcoin tidak terlalu tebal, sehingga mereka tidak akan mendapatkan harga yang efisien, harga yang maksimal, optimal gitu loh. Jadi yang mereka lakukan apa? Mereka akan membeli melalui OTC market. Misalnya nih, saya well gitu kan, saya pengen membeli 10.000 Bitcoin katakanlah. Maka yang saya lakukan adalah saya mencari third party, mungkin bisa aja exchange, untuk mencarikan saya orang yang mau menjual 10.000 Bitcoin. Ataupun kalau misalnya tidak ada satu orang yang mau menjual, mereka bisa mengumpulkan sejumlah orang dengan total 10.000 Bitcoin yang mau dijual, dan saya hanya tinggal mentransfer saja USDT yang saya punya ke exchange-nya, dan nanti Bitcoin-nya bakalan dimasukkan ke wallet saya. Jadi ini akan terjadi pertukaran saja, ya kan? Jadi itu tidak akan mempengaruhi harga di market, teman-teman. Jadi hanya terjadi perpindahan tangan gitu. Satunya mendapatkan Bitcoin, satunya mendapatkan USDT. Sehingga mereka akan mendapatkan harga sekarang gitu. Misalnya harga sekarang Bitcoin 84.000. Ya mereka belinya di OTC gitu. Meskipun 10.000 Bitcoin ya tetap mereka dapatnya semuanya di harga 84.000 karena mereka dicarikan penjual yang memang mau menjual di harga 84. Dan ini juga
adalah fenomena yang sudah kita lihat juga terjadi di kurang lebih setengah tahun yang lalu, teman-teman. Ketika kita mendapatkan konsolidasi yang berkepanjangan, kalau kalian masih ingat selama berbulan-bulan kita terkonsolidasi sebelum pada akhirnya breakout dan menuju ke area 100.000, itu juga sebenarnya spot Bitcoin ETF relatif stabil mendapatkan inflow, tetapi kenapa tidak tercermin dari segi harganya? Ya, dikarenakan mereka membelinya melalui OTC market. Jadi itu teman-teman harus keep in mind gitu ya. Tapi at least kita tahu bahwa sekarang mereka sudah start untuk kembali melakukan reakumulasi. Nah, yang kedua, teman-teman, ini saya nggak tahu nih, apakah kalian kategorikan sebagai sebuah fad, ataukah ini adalah sesuatu yang mungkin non-event gitu ya, atau sesuatu yang tidak perlu kita hiraukan. Tetapi lagi-lagi ada berita bahwa Mt. Gox ya, salah satu exchange terbesar yang telah bankrupt di tahun 2014, itu kembali menggerakkan sejumlah Bitcoin yang jumlahnya cukup besar, teman-teman, 11.500 Bitcoin, atau kurang lebih kalau di-value-kan sekarang 1,01 miliar dolar. Dan mereka transfer Bitcoin tersebut ke wallet yang baru. Nah, tujuannya apa kita nggak tahu nih, teman-teman. Tapi mudah-mudahan tidak untuk dijual ya. Karena kalau misalnya untuk dijual, 11.000 Bitcoin, ya meskipun saya tahu ya mereka jualnya juga nggak mungkin langsung di spot. Karena ya sama juga kasusnya dengan yang tadi. Kalau mereka langsung menjual sekarang di spot market, 11.000 Bitcoin, maka Bitcoin harganya pasti bakal jeblok jauh, karena kan order book-nya tipis, teman-teman. Nggak mungkin bisa mengakomodasi 11.000 Bitcoin dalam waktu bersamaan. Ya, berarti mereka jualnya juga kemungkinan di OTC market. Tapi tetap itu akan menghadirkan selling pressure tentunya, kalau misalnya mereka menjual sekaligus gitu ya, dalam jumlah yang sangat besar, ya tentunya itu sedikit banyak, at least bisa mengubah sentimen untuk short term menjadi sedikit ke arah bearish. Oke, jadi ini perlu kita keep in mind. Dan yang terakhir, sebelum kita masuk ke chart, teman-teman, saya pengen ingatkan bahwa malam hari ini, sebenarnya harusnya kemarin, tapi kita shift ke malam hari ini, saya bakalan mengadakan live streaming bersama salah satu narasumber yang kalian tidak mau lewatkan, karena dia adalah seorang veteran di dunia kripto. Dia punya pengalaman yang banyak banget, dan dia sekarang merupakan CM dari CoinEx Indonesia bernama Alex Rumondor. Dia juga teman saya secara pribadi. Nah, kita bakalan bahas, teman-teman, bagaimana kondisi market sekarang, apa yang kira-kira baiknya dilakukan. Kemudian kalau kalian yang punya pertanyaan seputaran Web3 karir gitu ya, kalau kalian punya semacam keinginan gitu untuk bekerja di dunia Web3, dia juga adalah orang tepat yang bisa kalian tanyakan. Dan kalau kalian aktif nanti, ada kemungkinan kalian menjadi pemenang karena dia juga akan berbagi 1.000 token CET untuk kalian semua, yang tentunya saya rasa persentase untuk kalian menjadi pemenang itu cukup besar, karena saya tahu yang nonton live streaming belakangan itu nggak terlalu banyak karena kondisi market mungkin yang boring gitu kan. Jadi kesempatan kalian untuk menang itu cukup besar. Saya rasa yang menang akan ada beberapa, tidak hanya satu orang, tapi total hadiahnya 1.000 token CET. Tentunya kalau kalian mau dapatkan hadiahnya, kalian harus punya akun CoinEx ya, karena kan ini token yang diberikan token CET, token dari CoinEx itu sendiri. Jadi kalau belum punya akun CoinEx, link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah. Live-nya itu nanti malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan sampai ketinggalan. Oke? So, teman-teman, kita langsung masuk ke chart-nya Bitcoin. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di video kemarin, teman-teman, kalau kalian masih ingat ya, dan menonton sampai selesai video yang saya buat di kemarin, kalian sudah tahu bahwa ekspektasi saya memang untuk short term itu kita adalah, karena harga Bitcoin kemarin itu kurang lebih di sini ya, teman-teman. Saya sampaikan, saya melihat Bitcoin masih akan membuat high baru, teman-teman, untuk minimal ya, menjebol area 87.500-an. Dan menargetkan ke kurang lebih area 88.000 sampai 89.000 minimum saya sampaikan. Dan dari sana kita kemungkinan akan mendapatkan at least semacam rejection. So, kita terhenti di area 88.800, ya kurang lebih sama dengan ekspektasi kita. Dan pada akhirnya kita mengalami sell off yang saya bisa katakan lumayan signifikan, teman-teman. Awalnya kita berada di 88.800, sedangkan sekarang kita sudah kurang lebih ada di 86.400 lagi. Apakah ini sudah pasti merupakan awal dari sell off kita berikutnya? Ya, belum tentu, teman-teman. Tapi ada potensi memang ini adalah awal dari sell off berikutnya ke bawah. Oke, bagi saya, area yang sudah saya highlight di sini, 88 sampai 91, itu memang adalah area di mana saya sudah expect kemungkinan kita akan kembali lanjut sell off.
Nah, jadi teman-teman, kalau untuk sementara waktu, saya pribadi sebenarnya tadi mempunyai sell limit itu di kurang lebih 89.200 saya secara pribadi ya. Cuman sayang banget itu nggak ke-trigger, kita hanya berhenti di kurang lebih 88.800 dan sudah terlanjur sell off. Jadi apa yang bisa dilakukan sekarang? Ya tidak ada teman-teman. Saya pribadi juga sekarang dalam keadaan wait and see terlebih dahulu. Belum ada sesuatu yang menurut saya bisa menghadirkan risk to reward ratio yang baik. Terlebih kita sudah sell off kurang lebih 2 ribuan dolar gitu ya. Jadi kalau kayak saya langsung tekan sell di sini, menurut saya itu nggak bijak sama sekali karena setup-nya nggak ada, berarti saya hanya masuk karena FOMO dan lain seterusnya. Nah, tapi jika kita kemudian bisa melihat ada semacam bearish continuation pattern, teman-teman, katakanlah semacam bear flag seperti ini mungkin akan bisa menjadi trigger bagi saya untuk start kembali masuk ke short ya, teman-teman. Setelah breakdown itu akan menjadi trigger bagi saya untuk menargetkan minimal ke area 83.000. Kalau itu jebol, maka kita bisa expect akan ada ngeretest lagi ke area lower low terakhir di 76 ribuan atau bahkan breakdown di bawah area lower low yang baru. Oke. Tetapi senario yang paling ideal sebenarnya yang saya mau dan kehendaki adalah kita merangkak dulu naik ke atas untuk membuat semacam fake out, kemungkinan nyampe ke 89.000 atau mungkin 90 ribuan, dan kita start untuk mendapatkan sell off sesungguhnya dari sana. Contoh yang mungkin bisa menggambarkan apa yang saya mau adalah kita coba cari ya teman-teman, apakah ada nih yang bisa menggambarkan yang saya maksud. Nah ini mungkin teman-teman. Jadi kita sudah sell off, kemudian kita start merangkak naik ke atas lagi, membuat fake out, dan kemudian kita kembali mengalami penurunan, membuat bearish continuation pattern. Nah, ini adalah bagi saya sebuah tempat untuk kembali masuk. Sama juga dengan ini teman-teman. Kita sell off, kemudian merangkak naik ke atas, break out, and then sell off lagi. Ini adalah trigger buat saya. Jadi, nah ini adalah yang saya kehendaki teman-teman. Bukan saya expect ya, saya kehendakinya seperti itu. Tapi kalau memang tidak dikasih dan rupanya kita hanya membentuk semacam bearish continuation pattern dari sini, kalau misalnya saya menemukan ada RR yang cukup baik dari setup tersebut, itu tetap akan saya ambil ya dan menargetkan minimal ke area 83.000 sampai 84.000 dolar. Jadi teman-teman, in the short term saya cenderung dalam keadaan bearish gitu ya. Kalaupun kita tetap mengalami kenaikan dari sini, artinya rebound dan membentuk high baru, saya rasa itu hanya akan membuat semacam fake out gitu ya. Dan kemudian kita akan start untuk melanjutkan sell off. Jadi kalau saya secara pribadi sekarang lebih aktif untuk mencari peluang untuk short di Bitcoin. Kalau untuk altcoin mungkin masih ada beberapa yang bisa provide setup yang cukup rapi untuk long. Dan mungkin akan saya bagikan salah satunya di video altcoin Indonesia hari ini. Jadi pastikan kalian sudah subscribe channelnya dan kalian sudah memantengin juga channel Altcoin Indonesia hari ini karena saya akan upload video baru yang menurut saya akan cukup menarik untuk kalian pantau. Karena kemarin juga saya sempat share ya teman-teman setup seperti contohnya ya. Setup terbaru itu saya bagi adalah Alchemist AI yang juga berhasil hit target profit kita gitu ya. Hanya dalam kurun waktu beberapa jam saja, tidak sampai sehari kita sudah hit take profit. Dan hari ini saya ada temukan satu lagi menurut saya cukup menarik yang bakalan saya share di video Altcoin Indonesia. Jadi pastikan kalian stay tune. Mungkin setelah saya upload video ini 2 jam setelahnya akan ada video di Altcoin Indonesia atau bahkan lebih cepat. Jadi pastikan kalian sudah nonton juga nanti di Altcoin Indonesia. So kesimpulannya teman-teman, untuk Bitcoin sendiri adalah yang pertama, bias saya sudah sekarang mulai shifting lagi ke arah bearish ya teman-teman. Sekalipun kalau misalnya kita akan start untuk membuat high baru, itu kemungkinan bagi saya hanya adalah jebakan untuk para retail start melakukan pembelian lagi dan kita hanya membuat fake out dan justru mengalami sell off ke bawah. Itu adalah yang pertama. Yang kedua teman-teman, titik invalidasi dari senario bearish kita masih belum berubah ya. Sudah saya jelaskan juga di video kemarin. Adalah jika kita berhasil untuk nyampe ke area mungkin 94-95 and then start mendapatkan konsolidasi, maka ini adalah invalidasi dari senario bearish kita. Tetapi sebelum hal tersebut terjadi, baik short term maupun mid term, saya sekarang cenderung dalam keadaan bearish. Kesimpulan ketiga, saya belum punya posisi apapun sekarang.
kemarin saya sempat set limit di 89.200-an, tapi itu nggak ke-trigger. Apa boleh buat? Sama juga dengan kemarin ya, saya ngeset limit buy itu di kurang lebih 82.500 sampai 82.000, ada 2 atau 3 layer, dan itu juga nggak ke-trigger. Ya kadang-kadang memang sebagai trader itu adalah resikonya ya teman-teman, bahwa kita kadang-kadang bisa ketinggalan setup yang kita kehendaki, tetapi itu adalah bagian dari perjalanan dan kita tidak boleh untuk istilahnya keluar dari trading plan kita hanya karena kita ketinggalan. Jadi tetap stay disiplin, akan ada kesempatan berikutnya yang datang dan akan pasti datang masanya di mana setup kalian ke-trigger gitu. Jadi pastikan jangan buru-buru untuk mengejar gitu ya. Kalau misalnya sudah ketinggalan ya sudah. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.